Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas akhir mata kuliah Studium General Prodi Matematika yang beranggotakan Jose Rizal Surata, Cindy Monika Sinaga, Elsa Hanum Alifadina, Ade Wijaya, dan Banua Asyi Pardamyansa ingin memaparkan hasil webinar yang telah kita ikuti selama mengambil mata kuliah Studium General. Akan ada 3 pokok bahasan yang kita bahas. Yang pertama mengenai rumah kaca, yang kedua mengenai engineering simulation in automotive and mining industry, dan yang ketiga mengenai Istilah gas rumah kaca diambil dari fenomena rumah kaca untuk membuat tanaman lebih hangat. Di kota rumah kaca atau greenhouse, radiasi sinar matahari sebagian diserap atau diabsorb oleh gas B yang dikenal sebagai gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang utama adalah CO2, CH4, N2O, dan uap air. Tanpa ada gas rumah kaca, suhu bumi akan sangat dingin, yaitu sekitar minus 18 derajat Celcius. Efek gas rumah kaca atau greenhouse effect terbentuk dari adanya gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Efek rumah kaca juga diartikan sebagai proses pemanasan alami yang terjadi apabila gas-gasnya terperangkap radiasi panas bumi. Dikutip dari buku IPA SMP kelas 7 terbitan Kemdikbud yang ditulis oleh Wahano Widodo, PKK pada atmosfer bumi, terdapat beberapa gas-gas rumah kaca alami yang penting, seperti siklus air, uap air, karbon dioksida, nitrous oxide, metana, ozon, CFC, dan HFC. Tanpa adanya gas-gas tersebut, kehidupan bumi tidak akan mungkin terjadi. Namun, efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global, di mana suhu di bumi akan naik secara signifikan yang ditandai dengan hal-hal antara lain pencairan es di kutub, rusaknya ekosistem, naiknya ketinggian permukaan laut, dan perubahan iklim yang ekstrim. Dampak dari efek rumah kaca tersebut adalah adanya perubahan temperatur bumi yang semakin tinggi, menyebabkan perubahan iklim di berbagai daerah di dunia. Habis itu mencairan glasier atau bongkar es sehingga menyebabkan naiknya kadar air laut. Selanjutnya, meningkatkan resiko kepunahan berbagai spesies makhluk hidup. Penelitian dalam majalah Nature mengungkapkan peningkatan suhu dari adanya efek rumah kaca dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Selain itu, menipisnya lapisan ozon pada atmosfer yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet serta hilangnya terumbu karang yang ada di perairan laut. Nah, beberapa aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya efek rumah kaca diantaranya: yang pertama, hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, asap pabrik, dan hasil pembakaran bahan bakar dari kendaraan bermotor. Yang kedua, tingginya pemakaian pupuk kimia dalam bidang pertanian. Yang ketiga, adanya penebangan liar disertai dengan pembakaran hutan atau deforestation. Yang keempat, penggunaan klorofluorokarbon pada alat pendingin seperti AC serta secara berlebihan. Dan terakhir, adanya emisi gas metana dan aktivitas lain sawah pertanian, hewan, dan lain-lain. Engineering Simulation in Automotive and Mining Industry. Menurut Center of Automotive Research atau CAR, terdapat 5 pilar utama untuk membangun industri otomotif dalam skala besar, terutama pada aspek research and development, yaitu yang pertama vehicle development, yang kedua energy and environment, yang ketiga chemical science and material system, yang keempat electrical control and system integration, dan yang kelima adalah manufacturing system. Menurut Hyundai Motors, urutan lengkap tahapan proses vehicle development pada industri otomotif meliputi yang pertama package concept, yang kedua design concept and verification, yang ketiga first prototype and testing, yang keempat detail design, yang kelima performance analysis, yang keenam second prototype and testing, yang ketujuh validation with CAI result, yang kedelapan certification to regulation, yang kesembilan product launching, dan yang kesepuluh vehicle mass production. Adapun manfaat dari engineering simulation yaitu yang pertama, menjadi kunci utama dalam proses inovasi desain. Yang kedua, mempercepat proses pengembangan suatu produk. Yang ketiga, mendapatkan desain yang paling optimum dari semua variasi. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan terbaik dalam permasalahan engineering. The importance of engineering simulation. Engineering simulation atau teknologi komputasi yang divisualisasikan dalam bentuk simulasi sebagai proses menciptakan, menganalisis, dan mengoptimasi sebuah produk digital dan bentuk fisiknya dengan tujuan untuk memprediksi performa produk tersebut di dunia nyata. LCA Life Cycle Analysis merupakan pendekatan dari hulu ke hilir untuk menilai suatu produk secara kuantitatif.
LCA melibatkan pengumpulan dan analisis data terkait emisi, konsumsi energi, limbah dan sumber daya alam yang digunakan selama siklus hidup produk atau layanan. Langkah pengerjaan LCA: 1. Definisikan tujuan dan lingkup studi LCA. 2. Kumpulkan data dan informasi tentang produk atau layanan yang akan dinilai. 3. Identifikasi siklus hidup produk atau layanan. 4. Evaluasi dampak lingkungan setiap tahap dalam siklus hidup menggunakan metode LCA. 5. Analisis dan implementasi hasil LCA. 6. Melakukan penilaian dan ketidakpastian. 7. Buat laporan LCA dan sampaikan hasilnya. 8. Gunakan hasil LCA untuk mengembangkan perbaikan dalam siklus hidup produk atau layanan. Manfaat penerapan LCA: 1. Mengidentifikasi dampak lingkungan produk atau layanan. 2. Mengurangi biaya produk. 3. Meningkatkan efisiensi produk dan pengguna sumber daya. 4. Memenuhi persyaratan peraturan lingkungan. 5. Meningkatkan citra perusahaan. 6. Membantu pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa mengikuti webinar juga penting untuk menambah wawasan dan banyak manfaat lainnya. Dan kita juga berharap untuk bisa mengambil hal-hal positif dan manfaat yang ada. Nama saya Joseph Surata. Saya Cindy Monica Sinaga. Saya Elsa Hanum Aliferina. Saya Kade Wijaya. Dan Banoa Asih Prada Meantamba. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.